Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Amma ba'du. Perasaan malam ini banyak orang pakai baju baru. Pemandangan Baru, atau baru keluar apa baru. Karena bakal baru. Ajib juga pakai baju baru. Baru nemu apa wah itu kalau aku nampok. Nah, dia ngaku sendiri orang dari luar nggak mau pulang tanggung katanya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kalau kemarin saya mengatakan wa yas'alunaka 'anis sa'ah. Tanya tentang hari kiamat. Kejadiannya yang sa'ah itu setelah saya baca itu. Maka pakai sa'ah saja, berarti setiap kejadiannya. Kalau tanda-tanda yaumul kiamatnya banyak. Akhir zaman itu tanda-tandanya, tapi diturunkan itu tanda-tandanya akhir zaman dan lain sebagainya. Nanti ada yang juga masuk dan lain sebagainya. Kata Rasul, itu tidak bisa kita tentukan. Kita semua manusia tidak akan tahu tentang kiamat. Apa kata Rasul? Saya melihat di sini. Wa inna sa'ata kal hamilil mutimmi. Hari kiamat, tepatnya hari kiamat itu seperti orang hamil yang sempurna, 9 bulan sempurna. La yadri ahluha, yang tidak tahu keluarganya. Mata tubji'uhum, kapan mengagetkannya. Kaget biwiladatiha, dengan kelahirannya. Sama saja dengan kelahirannya. Munculnya sa'ah itu dengan kelahirannya anak atau hamil yang melahirkan anak. Kapan tepatnya nggak tahu kan, jamnya berapa, detiknya berapa, kita kan nggak tahu. Yang ada kan bukaan pertama, bukaan kedua dan lain sebagainya. Khususnya orang laki-laki protes, oh gua bakalan 40 hari puasa, kan begitu ya kata. Indomie satu dus. Iya, Indomie satu dus. Alamat 40 hari kita karetin semua pakai karet gelang. Besok tahu. Padahal batasan 40 hari di atas. Kita sering lupa itu batasan atasnya adalah orang nifas itu 40 hari. Bisa jadi istri kita 10 hari, bisa jadi istri kita 20 hari sudah. Terserah apa yang dimakan, apakah pakai obat atau tidak pakai obat. Tapi kita ngotot. Atau yang perempuannya juga tahu rasanya sakit, maka dianggap aja ada ibu-ibu, nggak ada lagi itu, anggap aja kayak pot gitu, ada di pojok sana. Kalian tembok. Mintanya tetap aja 40 hari, ya kan? Padahal bergejolak itu 40 hari, kasihan, Masya Allah. Pakainya rumusannya nantinya itu banyak jalan menuju Roma. Dengan cara apapun, walaupun belum selesai nifasnya, akan ditempuh. Bisa telinga, bisa masuk hidung, bisa lubang hidung. Nah mungkinlah, kita ditiru lagi belum kita. Keras, atau lebih jangan ditiru ya. Kata Pak Wahid katanya lewat kalau lagi suara apa nifas katanya bisa pakai kuping. Bininya teriak-teriak, kenapa masih kuping? Kata Ustadz saya katanya pakai kuping. Jangan gerak dong. Blowjob. Sini Pak, sini. Macam-macam ya. Keluar semua orang ini. Imajinasinya keluar. Sayalnya luas. Ngayal. Ilustrasi saja kan. Memantik aja.
Istilahnya. Orang miskin Kalau ngayangin dibilang 1 kali 1 tambah 100 juga semua nggak tahu gitu aja. Kalau ilmu itu langsung merespek gitu, Pak. bahagia nih Pak. Itu. Jadi ya nggak tahu tentang kapan teteh mana. Orang kita masalah hamil aja kapan lahirnya nggak tahu. Nyawa kan kalau di rumah sakit yang suaminya tuh walah keketer kan, duduk kan, bangun kan, masuk WC pipis lagi kan. Anu sih apa? Biasanya orang kalau keter gitu kan ya, kalau ada person gitu beser balik duduk. Untung nggak boleh merokok. Coba kalau di rumah sakit rokok berapa bungkus itu laki-laki di situ nungguin istrinya malah ya. Monggo Kang terusannya Kang, gantian ngepot saya. Minum obat Pak Kiai. Kulla amliku li nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا تستبشرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Para hadirin, ini artinya Allah Ta'ala memerintahkan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jangan terlalu sombong. Saya bisa karena Allah. Begitu bisa ada tambahannya. Nantinya sombong kalau saya bisa, saya ngerti, saya ini. La ya'lamul ghaiba al-mustaqbala. Kita nggak tahu yang gaib itu. Nah, bukan yang gaib itu kalau di perkayangan itu bukan. Awal balik lagi ya. Illa min dzalikal kitabul la raiba fihi hudal alladzina yu'minuna bil ghaibi. Maksudnya ghaib di sini surga, neraka, malaikat bila perlu. Kita tahu malaikat. Nggak tahu hari kiamat itu namanya para gaib, bukan gaib yang berkayangan apa. Yang berkayangan itu jenisnya jin. Jin itu ya ada istilahnya, ada yang kafir, ada yang nah. Sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia, baik rupanya maupun perilakunya. Pengen tahu jin, ya udah melihat aja sekabut itu paling jelek rupanya siapa. Maaf, biasanya kan ada orang kena daging apa banyak bulannya, itu saya ngeliat itu kasih kadang-kadang saya nangis lihat orang begitu tuh. Itu paling jelek-jeleknya manusia. Nah, menurut jin itu seganteng-gantengnya jin. Saya dulu pernah saking pengen tahu jin itu mencoba sama kiai, kiainya udah meninggal lagi. Kiai, saya pengen tahu jin. Sombong kan, kamu nggak muda-muda, nggak enak, nggak pusing, nggak kabur. Dan kan ada kiai, sombong saya begitu. Dibawalah saya menjelang maghrib ke sebuah kelapa, di kelapa saya masih ingat itu. Sebuah pohon kelapa, sampingnya itu
ada septic tank. Tempatnya jin membuat itu kalau nggak septic tank, tempat pembuangan tulang atau tempat pemotongan hewan. Senangnya ini maka di tempat sampah itu seneng joget di situ. Makanya buru-buru dibuang sampah itu. Atau WC yang umum, udah nggak pernah dikosok, baunya jengkol 1000 rupa. Di situ seneng. Udah habis itu kiai berdoa gitu kan. Kamu lihat itu pohon kelapa, saya prototin dari pohon kelapa, nggak apa-apa itu. Prototin lagi, prototin itu keluar kayak ini, kayak buluk begitu kan. Jangan lihat ke atas, kamu pingsan kalau ke atas. Udah itu kakinya aja, udah cukup. Iya kiai, udah kakinya aja kayak begitu gitu kan. Apa mandi saya lihat ke atasnya. Baru itu percaya omongan kiai bahwa sejelek-jeleknya jin, sejelek-jeleknya manusia itu secakep-cakepnya jin. Dan berbeda antara jin sama manusia, terbuat manusia dari turut, dia dari cahaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Perdebatan sangat panjang sekali, apakah jin dulu apa manusia dulu. Para ahli tafsir mengatakan jin dulu. Iblis itu termasuk jin gitu loh. Ada kemarin saya cerita waqala ifrit, rajanya jin itu namanya ifrit. Ada orang mengatakan rajanya setan namanya ifrit. Orang marah kalau mengatakan kepada anak yang nakal benar, Allah ya tajawab afrit, itu bilangnya afrit, setan lo gitu kan, biasa kira-kiranya begitu kan. Di sini la naf'a wa la dhar illa ma syaa Allah. Law kuntu a'lamul ghaib. Law kuntu a'lamul ghaib. Kalau saya tahu tentang gaib, bukan tahu tentang jin diberikan apa, bukan tahu tentang surga bagaimana, neraka itu bagaimana. Jangankan jauh-jauh, kalau tahu kita tentang alam barzakh, lastaksartul khair, saya akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kita juga akan melakukan nantinya itu, akan ketemu hal semacam itu. Ketika idza balaghatir ruhu hal hulqum, ketika roh itu nyampe di situ, maka diri kita akan ngomong, ya Tuhan hidupkanlah lagi, saya akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau dibuka di situ jelek, illa sehatan, terus di situ dibuka, di setel flash disk, malaikat pasang jelek. Mikol, dari waktu kamu lagi cilik gitu. Dari mulai umbelan kita, dari mulai umbelan apa terus dewasa apa manuknya tetangga ditepel gitu. Mulai diberi solusi, kita nggak bisa apa-apa, tidak bisa. Nanti program keduanya ketika lagi mulai setelah diperiksa antara satu dengan yang lain di arah maksa. Dua warganya kita tuh bukan begitu tuh. Masya Allah. Kalau kita tahu terus bahwa nanti kita akan disiksa di kuburan, nggak usah dagang lagi, kita langsung aja, ujak, lillahi ta'ala, dibalik gitu loh. Kira-kira begitu kan? Gratis. Angin mau datang, hujan turun, rujak bebek bobor. Kan bukan begitu ceritanya. Kita juga sama. Ini saya ini udah tua, belum makan mati belum. Kalau lagi ngelakuin, ya Allah, dulu tuh kenapa saya sekolah kok begini, kenapa nggak begitu? Kenapa kok saya sekolah fakultas syariah nggak laku? Ayo jajal, mau masuk sekolah mana kalau fakultas syariah sekarang? Katanya kan jadi hakim.
Mending sekarang ada bank syariah. Ya, super susah. Ilmu yang pertama dari syariah yang dicabut yaitu ilmu faraid. Kiai aja belum tentu pakai menggunakan faraid. Benar saya. Benar. Belum tentu itu faraid diamalkan. Anjir, masa terbang itu. Kan si anak-anak aja pintar sih ngelola duitnya, jadi bagiannya aja. Kan ada yang begitu. Waduh dia aja itu yang bagiannya gede banyak di bayi, waktu warisannya sih gede. Biaran kalau dagang rujak pakai warung segede 40 kali 300 meter, jualannya di lapangan bola. Ada orang tua model begitu tuh ada. Nggak tahu bahwa di atasnya di sini ada ketentuan, ada kalau meninggal ketentuannya pakai waris. Dan kayak saya nih, saya lagi mumet sekarang. Orang tua meninggal tahun 80, kawin tahun 50, ditanyain surat nikah sama pengadilan agama. Bukan saya ya, kalau saya keleleran surat nikah. Ibu saya dan orang tua saya mampus enggak? Akhirnya harus ada namanya isbat nikah. Bikin lagi laporan, gempreng. Serahkan, Pak harus pakai advokat. Bayar advokat, gempreng. Tunggu tanggal sidangnya. Belum jadi, belum fatwa warisnya belum. Saya harus menyelesaikan itu. Padahal kan gampang. Saya saudara perempuan 3, laki-laki 2. Udah asobah, yang satunya 3/4 apa 1/4 gitu kan. Ada anak laki-laki dapat asobah, tulis mana asal masalahnya. Sekian. Udah tirkanya berapa? Tirka itu peninggalan dalam bentuk rupiah. Paling gampang dalam bentuk rupiah. Daripada ente masih ngitung rumah, yang satu depan, yang satu samping, yang satu kan akan rame. Kalau saya ditaksir semua dijadikan rupiah, nanti anunya pakai rupiah. Taruh kalau kamar ruangan ini segini, ini berapa rupiahnya? Oh, siapa yang berani nebus ini kalau kurang bagiannya? Maaf saya hanya kalau kebagian cuma separuh, sisanya silakan tebus kalau pengen nanti. Karena beda harga di depan dengan harga di belakang. Ribut itu walaupun tadinya satu saudara, jadinya ramai di situ. Maka daripada awal itu saya sudah nerangkan, bagi orang yang meninggal orang tuanya, siap-siaplah akan menghadapi suatu risiko yang besar. Konon menurut cerita saya adalah anak yang pertama. Ya saya harus bolak-balik itu kan bolak-balik. Yang saya tahan, saya sabar-sabarin gitu. Padahal udah jengkel aja sama pegawai pengadilan agama tuh pengennya kan pondok kayak gitu. Saya sudah ngomong, Pak, yassir wala tu'assir, yassir lana wala tu'assir alaina. Jawabnya ini nizam, ini aturan. Oke, saya jalan. Terus dalam catatannya ada keluar cret, nyerahkan materai 25 materai per orang. Saya beli materai, goblok kan saya nih. Bener beli materai 25, bukan ini Pak. 25 kali 10, amplop satu orang 250. Goblok kan. Saya nggak pernah malmel. Tulisannya hanya bawa KTP asli, KK asli, plus materai 25. Ya blokonnya saya bawa beli 25, nganggur 25. Nggak tahunya tuh 25.000 kali 10 kali kan berapa keluarga saya yang masih hidup.
bego tuh begitu. Saya nggak pernah ngomong. Dulu memang saya ahli nyuap waktu masih jadi pegawai. Loh bagaimana urusannya ekspor impor di Tanjung Priok? Pedamu, sokok lagi ampan apa? Ininya, magnet 50.000, tongor lagi sebelah sini tongor. Ya kira-kira di Tanjung Priok itu di airport tuh ada 10 ya 50 itu baru di pintu. Belum ketika lagi nyeret barangnya sih kecil cuma karena mahal. Saya seret. Mana suratnya? Sini. Panggil kan ngomongin pojok awas. Keluar di pintu saya nyari mobil saya di mana, datang lagi tuh keamanan. Dan parkir apa di mana? Ini was berat. Akhirnya gaji saya sama begituannya kan banyakan mereka kan nggak punya besar. Tapi itulah sebuah cerita. Apa nanti kalau kita malaikat pakai amplop begitu, kira amplop aja akhirnya di P3 itu amblas. Lastak minal khair. Nabi aja ngomong kalau saya tahu saya mau mati dan bagaimana ceritanya alam gaib, saya akan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Paling golongan coro-coro begini. Wa ma masyasu in ana illa nadhir. Kan saya hanya ngasih tahu besok tuh begini loh. Terjadinya begini loh. Akan idza balaghatir ruh wal hulqum, kamu akan menyesal. Dan itu pasti terjadi dan sampai akan menyebutkan, saya ya Tuhan hidupkanlah kembali, sehatkan kembali. Malaikat itu suruh pergi jauh-jauh biar saya beramal. Kata malaikat, "Nihi ma'aratul jahil." Baru nihi merejel kafe BPK sebatarangane dan makan enak tapi gratis. Untuk lancar. Coba kalau buat dimainin, tarik. Masya Allah. Tapi kalau tidak bawa itu walaupun kamu udah nggak bisa apa-apa, yang ada tuh keluar air mata. Tekan. Belasan ini. Lanjutkan dua lagi khalaqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma athqalat da'awa Allahu rabbahuma la in atayna salihan lanakunanna minasy syakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhan mereka seraya berkata, "Jika Engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Wallazi khalaqakum. Allah menciptakan
Terus waja'ala minha zawjaha, dijadikan pasangannya itu dari Adam. Ada yang mengatakan bahwa perempuan itu terdiri dari tulang rusuknya Nabi Adam yang bengkong, makanya kelakuannya perempuan tuh bengkong. Ini kurang ajar kayak kalau begini, kayak maknya kayak nggak perempuan aja gitu. Ya salah tasmin baini sulbi wa tara'ib, maksudnya dijadikannya manusia itu min baini sulbi wa tara'ib. Tapi kalau ini khusus Nabi Hawa, maksudnya itu Tuhan menjadikan tanpa bapak, tanpa ibu. Wajahannya zaujahannya itu pasangan gitu kan. Orang lahir tanpa bapak, tanpa ibu ya Nabi Adam dan Siti Hawa. Orang lahir tanpa bapak yang namanya Nabi Isa. Orang lahir tanpa ibu nggak ada. Ayo jajal. Ngomong kamu lahir tanpa ibu, apa meletek dari sini nih? Nggak tahu kalau Acit oleh budinya dari sini kayu ketuket gitu. Enggak kan? Nggak ada dalam ceritanya. Oleh karena itu seorang ibu mesti harus diutamakan. Surat-surat An-Nisa, Al-Quran aja punya ibu, namanya Al-Fatihah, Ummul Quran. Nggak ada Abdul Quran, ada itu Abu Lahab, ada. Ya kan? Itu sebuah kenyataan. Jangan kau sia-siakan seorang ibu. Saya protes kalau itu menjadi minuman perempuan itu bengkong harus diluruskan apa. Kasihanlah perempuan udah. Sudah kalau mens diungsikan karena dia berpenyakit, udah habis dipakai dibuang. Enak aja, belum lagi melahirkan, ini pasti buang lagi 40 hari. Biar kita dapat selingkuhan lagi. Terus zaujaha liyaskuna ilaiha. Ini repot ini. Supaya anteng. Ada yang habis kawin itu anteng, ada yang habis kawin itu nggak anteng. Ya mudah-mudahan anteng semua gitu lah. Adapun kalau sebelah ada ini sih, ya diserahkan aja kan akun. Falamma ta'ussaha ja'alat hamlan qawiyyan wa marrat bihi. Mulai dia hamil. Ya kan? Ini saya ngomong nggak wanti-wanti buat berjaka. Kawin itu gak enaknya di sini mulai. Kalau bini sudah ngidam, ya kan? Aneh-aneh permintaannya. Ada yang permintaannya pengen nyundut bulan di atas, bulan di sudut, ada macam-macam. Makan colongan. Saya punya tahu udah meninggal sih sebenarnya sama saya. Itu kalau hamil dulu di Kairo dulu. Kalau hamil ngidamnya tuh pengen megang kepala botaknya orang Mesir, orang Arab. Untung Arab kalau kepalanya dipegang itu nggak marah. Ada kan kayak Robi gitu botak begitu tuh untuk jahat itu pegang nggak apa-apa betul gitu diserahkan. Tapi kalau pantatnya dipegang, tabok beneran. Kalau kita kan pantat nggak, jodol kepala, emak gua nggak pernah megang kepala, lo yang bisa megang itu cuma tukang cukur. Pemar falamma taqalat ta'allah. Ketika hamil besar, ya wajar kedua orang tua langsung berdoa. Ini sih enggak. Istri sudah hamil, melihat sudah nggak ada bentuknya, itu kan ubah. Ya toyot. Laki kerjanya matching. Kemana Pak? Mall. Pak I. Bukannya ini yang mendoakan apa yang ada di dalam kan?
ataina sholihan, kalau toh sampean ngasihkan anak yang soleh, artinya bukanlah in ataina itu kalau toh, semoga sampean memberikan anak saya soleh, saya akan bersyukur yang sebanyak-banyaknya dengan kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Gitu. Terus bagaimana jebrot meninggal? Sudah, Allah. Nah, karena terus perintahan aja menyesal, oh, Tuhan diprotes. Ini tidak adil. Sejak mulai hamil, minggu pertama, minggu kedua, begitu mulai berapa Tuhan kita membiayai istri saya. Nah, bilangnya begitu. Walamma atama soleh ja'ala syurga api ma'atam wa ta'ala amma yusrikun. Kalau sampai mendapatkan anak soleh, di sini nggak sebutkan solehanya, gitu. Soleha jalil umum, bisa soleha, bisa soleh. Min itrakil soleh, wa iradatu soleh sama di situ. Soleh dan soleha. Apa? Jadikanlah teman. Teman itu bukan punya anak perempuan cakep langsung dikelonin, bukan. Teman kita beribadah. Yang tadinya gitu kan, kalau kita sendirian gitu kan, baca Quran sendirian. Kalau sekarang kan bertiga. Kalau dorong sesuatu bertiga, apa nggak gampang? Ketimbang sendirian. Makanya saya anjurkan baca Yasin, Fadilah mungkin bisa sendirian. Ya Ajin aja kan terpaksa datang ke sini itu karena kangen dengan ya Jin, begitu Jin, ya nggak apa-apa, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau nggak kesini sini, kalau ada blekok, lurik-lurik baru kesini nggak apa-apa. Emang ada blekok yang lurik-lurik? Apa itu? Saya Aziz lagi sibuk liatin BBM naik kok. Iya, kan ini orang banyak kan baca doa bareng. Kita juga bisa baca susah Fadilah, dorong satu hajat. Tadi kan hajatnya penuh hawa ijino banyak sekali tuh hajatnya ada berapa karung tadi. Kalau sendiri kita bisa. Tapi kan dramatik dulu sini cangking meretak gitu kan. Ente gawa semen 50 kilo aja udah encok telundina gitu kan. Tapi kalau itu 50 kilo didorong rame-rame, kira-kira cuma hanya berapa menit saja ke sana. Kan gambarannya kan begitu. Nah, bukan kapan suruh ngaji di sini. Sering-seringlah ke sini, Cik. Sekalian bawa oleh-oleh. Yes. Saya nggak ngomong sebelahnya, saya mau ngaji. Halo. Gambar rujak. Nama rujak kan? Gambar rujak. Jadi entek habis. Panas ya. Apa tuh warna udan gitu. Kira enggak ada. Udah, minasa sakirin kan gampang. Sakit berdua itu rame-rame gitu. Di rumah juga begitu. Cuma yang sulit itu memang sulit begitu kok. Di rumah untuk ngajak makan malam bersama itu sulitnya setengah mati. Makanya saya kalau udah cucu apa anak tuh ibu semua diucirin semua, kita makan bareng. Walaupun habis makan itu tawuran sama cucu gitu. Yang penting makan bareng. Makan bareng itu barokah kata Allah itu kan. Ya seadanya. Adanya babi guling. Dicari cagugu. Atau sensu. Terus apa tuh? Ayo seriku nama
أيشركون ما يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نشرا ولا أنفسهم ينشرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا تتبعوكم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يسمون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Mengapa mereka mempersekutukan Allah? Coba capek-capek karena ayatnya sama semua. Jadi gini ceritanya. Kalau sampean tahu tadi saya ceritakan namanya ummul kitab. Kalau ummul qura Mekah. Kalau ummul kitab Al-Fatihah. Kata Syekh Qutubi, ini Qutubi bukan saya. Tar Qutubi pengamat itu lagi yang ada dosen di petroleum sana. Atau Qutubi pengamat minyak itu yang di Nasdaq. Kata Imam Qutubi begini. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada teleng, apa teleng itu? Ulu hati di situ kan ya. Atasnya terbawahnya ya, kira-kira begitu, maka sebabnya dikatakan umul Quran. Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim semuanya, ketika masuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, makanya lah surat Al-Fatihah sampean pegang kalau sholat, karena tanpa sholat, tanpa Fatihah sholat sampean nganggur. La sholata illa bil Fatihah. Maka ketika baca Fatihah itu hati-hati. Ini tuh sambil apa? Boleh itu kan. Mak imam belum selesai, dia sudah selesai. Siapa mau dengerin imam? Bacalah yang benar ketika masuk kepada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus dijaga, ini lafaz ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam hati. Direnungkan. Jangan na'budunya madep ke sana, minta tolongnya madepnya, menyembahnya ke sana, minta tolongnya sama Mbah Nur atau Gus Nur. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali lagi ke sana lagi kan. Ini saya hanya ngerasain sampean. Lihat ketika doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sholat saya, sholat agama pada saya ini. Kalau malam Jumat nggak usah perlu datang ke sini, gitu kan tulisannya. Inna sholati wa
wa nusuki wa mahyaya, itu kan sebuah setia itu. Maka masuk pada surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama saja ketika ada hajat di sana mengatakan fa idza aradallahu syai'an ayyakula kun fayakun bi barakatil kaf kun, mudah-mudahan situ bukan dakun ini ya kun, ini bukan lu ngomong begitu kapan lu dakun terus sudah padahal alif dibilang bukan Dimas dong sekali. kun fayakun hajat di situ. Iya karena aku dua iya karena saya makanya pelan-pelan itu dibaca sehari 17 kali. Udah tapi semua di situ doa. Bismillah dibaca ayatnya 7 kali kali 17 berapa? Malaikat eter bawa kalkulator. Masih gampang juga ngitung. Rujak bebek berapa ininya gitu. Irisan sekali bebek kan ada irisannya itu. Nggak ada kalau satu ini tuh nggak ada irisannya. Buak kan negara. Ada. Lebih sedikit aja lebih satu itu nggak apa-apa lah. Itu la sholata illa bil Fatihah. Yang lainnya boleh diakhirkan dulu, artinya kita tata kembali. Tapi Fatihah adalah unsur yang terpenting di dalam sholat dan Fatihahnya nggak karuan. Tapi ketika sujud supaya itu benar, buat nggak tahu ada baca apa gitu. Ya, itulah. Ya, gitu kan. Terus ini kan menceritakan kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamu ngomong kalau zaman dulu namanya ada berhala, patung-patung. Kamu bikinlah patung seperti udah rompi ganteng cakep gitu kan. Ada barangnya, ada apanya dan lain sebagainya, komplit kan seperti manusia. Apa dia mendengarkan doa kita? Gitu kan? Apa dia tahu tentang kemertek yang ada di dalam hati kita, keinginan kita? Enggak juga. Apa dia itu komplit dengan batangannya begitu ditowel dia marah? Kan tidak. Tapi jajal kalau Ajin berdiri itu dipilok kayak seperti manusia apa? Dalam berdiri di situ di gorong, wah gelebak gitu langsung dijeplak ya Ajin. Kan begitu. Berhala tidak bisa mendengarkan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Sampai ketika itu ya abadi, kata Nabi Ibrahim, protes kepada orang tua, lima ta'budu ma la yasma' wa la yusir wa la yaghni 'anka syai'an. Kan ceritanya itu Nabi Ibrahim kan bapaknya kan tukang kayu di namanya Jepara. Ya, tukang kayu di Jepara seperti kuliah Jepara. Namanya Kasdim, Yerusalem, Kasdim. Namanya tempatnya Mesopotamia di Irak. Kampungnya namanya Kasdim. Maka ketika Nabi Ibrahim berangkat ke Israel, tanah Israel namanya Salim. Tanah yang memberi keselamatan, pakai Salim. Ketika di Kasdim debat sama bapaknya, ngapain sih ceparik gitu? Itu kan kayu, itu kan batu. Apa dengar dia? Apa dia melihat? Apa dia itu menghasilkan pada kita, memperkaya kita dan lain sebagainya? Padahal kita banyak, walaupun bukan berhala, tapi memberhalakan sesuatu banyak. Sama Google percaya ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, cepat benar. Kayaknya dia, itu kayaknya ada bodoh yang mah. ATM kosong aja puyeng. Giliran pulsanya habis, bingung malam-malam mana nih lagi mencarinya. Saya tadi malam kuota habis, wah nggak bisa download, lagi download Uhdi tadi malam.
ukti loh, ukti. Ukti berjilbab, jilbaber. Tanya tangga depan gue itu pura-pura aja nih tahu nih ukti. Tahu ukti kan jilbaber. Muka-muka download ya begitu tuh. Ya abadi. Gitu kan. Itu cerita di dalam ayat yang sepanjang itu. Jadi kalau sudah minas syakirin, janganlah coba-coba minta tolong kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus innalladzina, saya pertokan ke surat Al-Anfal, tapi itu ujungnya udah Al-Anfal. Innalladzina apa itu? Innalladzina taqaw. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minas syaitani tanakkaru fa idza hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yubsirun wa idza lam tatihim bi ayatin qalu lawal ijtabaita qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hada basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa idza udah. Innalladzina. Artinya. Innalladzina taqaw. Dan jika setan datang menggoda, Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya sudah otomatis orang kalau sudah takwa itu gangguannya besar. Sesuai dengan takwanya kamu. Ada yang diganggu dengan ria. Ada yang hal-hal yang sekecil saja sehingga menjadi amal kita itu waktu jatuh-jatuh baru ditambah kesombongan, juga niatnya ikhlas. Ajit mau nyumbang 50 juta kepada pengajian ini, langsung dilempar situ musuh keburuan gitu. Nih lihat gue nih 50 juta. Ori itu udah buat Belanda itu zaman dulu. Artinya orang banyak lihat gitu. Biasa gitu kan. Dengan dia itu amal sudah hilang. Ya asal jangan terus kalau nggak ada apa terus ada orang datang terus ngaku keturunannya apa? Kan gondrong-gondrongnya sama dengan gue gitu kan apa? Dia ngaku pakai belangkon, pakai ini di sini. Siapa itu? Pura-pura pegang keris gitu. Nggak tahu Mbak Sulo bukan Gus Nuril. Ya. Banyak terus godaan-godaan kalau kita makin nikah. Saya yang sudah 67 aja itu kalau yang namanya subuh, ya Allah, kalau nggak keberat kencing, saya nggak bangun itu, malas ngerentak gitu. Berhubung kalau kencing di situ memalukan harus dipel ya gitu kan. Saya buru-buru
bangun. Walaupun saya tengok buka aja bior itu kalau ketahuan anak santri perempuan ketawain itu. Bapak ayah lagi ngapain? Lagi nyiram kok lain selangnya. Kalau udah subuh kan gelap itu berat tunggu mati nanti mau ngaji. Kalau udah itu saya males. Makin tua tuh makin males. Sudah sholat saya sudah nggak bisa ruku, sujud nggak bisa ruku. Saya sholat itu kan yang makin males itu. Kalau pahala ya seperempat juga, ente dapat 10, saya seperempat ya 2,5 lah. Tapi kewajiban sholatnya wajib coret, dapatnya nggak ada. Hebatan sampean dengan ada sujud dan rukunya. Itu kalau sudah tua begitu. Kalian aja belum ngerasain tua, masih muda gagah. Nah di situ baru bisa, oh kenapa ya? Gitu dulu saya waktu muda, kalau sholat sekalian 50 rakaat, jadi satu buat 10 hari gitu kan. Wah ini masuk pun kita sih tadakkaru. Kalau kita ada gangguan langsung itu astagfirullahaladzim. Walaupun istighfarnya masih pakai istighfar apa itu? Pura-pura istighfar tak lambe-lambe apa? Ya baca astagfirullahaladzim. Begitu kan? Kapan ya kita berdua? Kalau berdua kenapa? Alhamdulillah. Kalau di jalanan astagfirullah kan, kalau berdua alhamdulillah. Anak muda biasanya. Orang pacaran tuh enak sih dulu gitu. Aja sih nggak pacarannya. Pengennya ditangkap hansip. Kobonya siapa yang mau model begitu? Tazakkaru. Jadi artinya kita langsung bersih-bersih gitu. Jangan sampai kebablasan. Fa'idahum mubsirun. Terus yang ayat selanjutnya, wa idza lam tatihi bi ayatin qalu laula atayna qala inna man tabi'a ma yuha ila man rabbi hadza basairu min rabbi wa hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Itu cara-cara untuk menghilangkan tadi itu, mengurangi beban-beban dosa. Ya walaupun tadi ini ya anjurkanlah seperti wudu apa gitu. Itu sudah cara macam-macam lah. Adapun nanti ulang lagi, percayalah bahwa maghfirah Allah itu sangat luas sekali. Sampai dengan tadi dikatakan kita balaghatir rohu al-ruh, baru ditutup jelas. Sebelumnya itu kayak sekarang ini ya. Perkara itu diterima atau tidak kita usaha sih. Masa kita sudah berusaha mati-matian gitu kan, cari calon istri sampai ke Cirebon nggak dapat. Masa sih nggak dapat? Jadi buat orang. Dijualin pai. Masuk kalah sama Iya kan, gitu kan. Ya masa nih maju lagi gitu kan. Maju lagi. Ini dadaku, mana dadamu? Kan ku remas dadamu. Garuda. Wah idza quri'al, ini terus idza quri'al baru nih serius. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin
dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapatkan rahmat. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Wa idza quri al-Qur'an fastami'u lah wa ansitu la'allahum turhamun. Kalau Quran itu dibaca, ini dibacanya di mana? Kan nggak jelas di sini. Bisa jadi di luar sholat, bisa jadi di dalam sholat. Ya kan gitu. Bagaimana kalau di dalam sholat? Ya kita harus ansitu wasma'u, tapi diselesaikanlah dulu Fatihahnya. Beda dengan makmum masbuk. Iya, udah masbuk pakainya imam sujud, kita ngikut sujud. Yang terakhir kita kurang 1 rakaat, imam salam, kita ngikut salam. Buat kan begitu. Bukannya nambah lagi 1 lagi naik ke atas, ngikut salam. Banyak begitu, coba kalau lihat itu. Ya sering itu pas terawih. Ya kalau terawih masih mending sunnah, masih mending, ini sholat wajib. Tapi sholat supirnya udah paling sering. Ya masuk pas yang ke-20 baru terawih lagi. Ya itu sunnah masih mending lah, masih itu tidak bicarakan itunya. Wajib ini makmum masbuk. Wa idza quri al-Qur'an fastami'u. Bagaimana kalau dibaca ada orang lagi baca Quran, saya pengen ngomong gitu kan, ya silakan ngomong, habis ngomong dengarkanlah lagi Al-Quran. Bukan nanti di sholat itu kita ada lagi imam lagi baca ayat Quran, nanti ngobrol sama sebelah, oh panjang bener ya imam ini. Endra itu Endra. Sama Mbak Yai juga itu. Satu pondok. Yang ansitu wasma'u itu terjadi di dalam khotbah. Ansitu wasma'u bukan solu. Kalau khotib sudah naik mimbar, berhenti. Ini sungguh khotib udah mimbar, udah kencang loh. Sholat. Rohnya datang pakai sopan itu. Ada yang begitu tuh ada. Mus kayak pinter-pinteran dewek pun pakai sopan, wah kiai itu hebat. Kiai itu biasa, ansi itu wasma'unya itu kan. Kalau ansi itu kan sudah di awalnya kata Pak Margotnya kamu ngomong. Apabila imam sudah naik, maka itu kan ada kan biasanya itu kan ansi itu wasma'u. Sampai teman saya itu karena dari muda sampai tua ada di Kemang dia tinggalnya itu namanya siapa lupa lagi itu sampai dipanggil Pak Ansi itu karena dia kerjanya begitu kalau khotbah Jumat dia yang bagian Ansi itu wasma'u wadi orang-orang namanya lupa Khairul apa lupa Khairul Ansi itu saking seringnya dia pegang Ansi itu sampai sekarang kan Nurholis namanya. Nurholis itu sana ada, saya waktu mondok ada 3. Nurholis Sidoarjo, ada Nurholis Babat, Bojonegoro lah. Itu yang Nurholis Ansi itu tanah Babat. Terus mana nih Nurholis Ansi itu? Ada lagi tukang cukur gantinya dia itu sebelum itu. Pak siapa? Kamu mau cukur di mana? Itu tukang cukur Ansi itu di bawah beringin. Jadi Pak Ansi Pak. Pak Ansi itu bukan tukang cukur. Nah, wa idza quri al-Qur'an itu adanya di situ katanya. Ketika khotbah
ketika imam lagi baca ayat Quran, situ jangan situ orang udah mibar, khotib udah di atas, mentang-mentang pakai sorbannya gede di tengah-tengah lalu Semuanya itu langkah. sholat apa kata-kata itu. Saya tahu sih itu tahiyatul masjid, apa qobliyatul masjid atau qobliyatul jamaah itu kan. Tapi yang anjuran yang wajib itu kan sunnah, yang wajib itu ansitu wasma'u. Ya saya juga nggak ngerti madhab mana. Itu kok yang ada bilang itu aliran sesat. Ya itu ada tata caranya gitu. Itu aja sudah ganggu orang lain itu. Orang lagi tokoh. Apalagi tulisan belakangnya kaosnya zaman sekarang kan begitu. Fuck you. Oh, masya Allah. Atau fuck off gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ini ayat yang terakhir mengandung fikih faidah Quran. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Ya karena di sini itu makomnya sudah makom sufi. Ya kan sudah murid, saya bilang sudah murid, sudah salib, ini sudah mulai kan. Belum ma'rifat di sini belum, masih di sini. Kalian murid bagaimana cara wirid dijajah sama apa. Ya doanya sekarang sudah diatur. Kalau pas lembaga doa bacanya amin. Kalau orang Indonesia kan kalau kunut aja beda kan. Imam Syafi'i sama-sama di Mesir dan Imam Syafi'i. Jangan lihat di Mekah. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Wa'afina fiman afait. Amin. Enak itu bahasa. Kubur. Kabur itu malaikat. Kata malaikat harus sobek. Senang. Enak. Terus pakai wala. Apa tuh doanya wala itu apa? Itu buku amalnya dibuang bro. Kalau sudah wala itu bagaimana itu apa sih? Wala itu. Oh tidak bagaimana itu apa itu? Pokoknya wala ada wala-walanya kan kalau orang Indonesia lah ya. Kalau sudah wala-wala. Balik. Wala. Walamu ini wala ini mungkin dibalik kan namanya. Takut itu. Menolak bala kan. Tasapan dijawab saja dengan kalimat ya Allah. Oh, usah pakai dibalik begini. Saya tuh nggak tahu tuh. Menolak anunya bab kunut kalau sudah wala-wala adus begini kayak senam pagi gitu. Tapi kalau wala no. Untung kode kan wala. Untung orang India ini. Ya tidak dijawab dengan kalimat Allah. Sama orang Islam di Indonesia. Kalau sudah khutbah terakhir fadkurullah la'allakum tuflihun apa tuh. Ketika fadkurullah apa kalau menjelang ayat, saya udah lama nggak khutbah sih, kalau khutbah tuh diam. Khutbah awal mau ke khutbah sani berhenti itu. Barakallahu wa lakum amin terus wastaghfiru kan gitu kan. Wastaghfiru ya nggak doa, nggak istighfar. Itu kalau dibahasakan kalau lagi di luar anjing lu gitu kan bisa. Padahal kita diajarkan wastaghfiru, baca istighfar selesai itu imamnya turun. Ya kan ente ngangkat Allahumma ighfir lana wal walidina wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Baca istighfar itu makom ijabah. Ini suruh selesai. Banyak itu karena nggak ngerti wastaghfiru, bacalah istighfar. Yang ngomong siapa? Imam atau khotib.
Naurullah. Ini sih dia. Sandal gua di mana? Ya, ketika wastaghfiru selesai turun, kamu baca doa apa aja yang penting istighfar. Istighfar buat diri sendiri, buat orang tua silakan. Itu makom ijabah. Mabainal khutbah ini makom istighfar. Cuma karena tidak pakai khotibah. Woi, baca istighfar loh, gitu kan. Ya batal lah gitu. Atau pakai istighfar lagi. Foto wastaghfirullah. Siap. Bacalah istighfar. Apa begitu? Kalimat wastaghfiru anjuran kepada kalian untuk baca istighfar. Saya berkali-kali ngomong di sini tuh nggak tahu di mana. Gua saya jauh nggak denger gitu, terserah nggak denger. Anjurannya itu dari khatib. Ya kan, coba itu. Besok di Jumat nih. Kalau Jumat. Iya, kalau Jumatan barakallahu li wa lakum. Ya kalau Jumatan kalau di sini qiyamul lail. Kalau belum berangkat gitu. Kan barakallahu li wa lakum. Amin. 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 Wastaghfiru li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Khatib turun kan, makmumnya tuh jangan kayak gembel gitu, langsung baca Allah maghfir atau lil muslimin atau li walaihi wa li jami'in. Terserah, yang penting ada istighfar. Itu makom ijabah. Jangan musuh makom ijabah mesti harus di depan multazam. Sudah datangnya telat, ya kan? Ketika suruh begitu masih cari sandal, cari tempat, suruh istighfar sama khotib nggak mau. Apa nggak kau beringat 7 kali gitu? Ya, ini jangan diulangi lah. Tapi kalau lupa ya nggak apa-apa gitu. Kalau istighfarnya diganti doa, Ya, gimana? apanya? Kalau istighfarnya itu harusnya istighfar, terus dia nggak beristighfar. Emang istighfar itu bukan doa? Iya kan? Astagfirullah itu kan bacalah istighfar itu doa kan. Allahumma maghfir. Kan pakainya Allahumma di situ. Astagfirullah juga sama. Sama. Ada Allahummanya. Tapi kalau Allahumma dituliskan. Kan ada. Pakai kalimat semoga, kan pakainya semoga gitu kan. Kalau Allahumma sholli ada Allahumma, tapi kalau sallallahu alaihi wasallam doa bukan doa. Barakallahu li wa lakum doa enggak? Doa. Tidak perlu Allahumma barik. Tidak perlu. Itu sudah kalimat doa mengandung, kalimat itu mengandung doa. Al-Fatihah.